Pembiaran geger atau kegaduhan ijazah palsu Jokowi memunculkan dugaan bahwa Prabowo dan Jokowi sama-sama mengambil keuntungan dari kegaduhan kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Depres, kembali bersama saya Aswandi As'an dalam ngopi ngobrol politik Indonesia Depres.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat Depres, geger ijazah palsu Jokowi telah membuat perhatian publik tercurah pada kasus ini. Kasus-kasus dan isu besar mutakhir yang menyangkut kepentingan publik lainnya seolah tenggelam dalam arus besar informasi tentang ijazah palsu Jokowi. Pihak penguasa pun terkesan membiarkan publik berpolemik dan belum ada upaya meredakan dengan satu tindakan yang memberikan kepastian agar geger ijazah palsu ini dapat segera dihentikan. Pembiaran geger atau kegaduhan ijazah palsu Jokowi memunculkan dugaan bahwa Prabowo dan Jokowi sama-sama mengambil keuntungan dari kegaduhan kasus ini. Bagi Jokowi, kasus ijazah palsu ini telah memenuhi kebutuhannya untuk selalu tampil di media dan menjadi pembicaraan publik. Nada bicara itu positif atau negatif, bagi Jokowi bukan masalah besar bila melihat rekam jejaknya selama ini. Yang penting baginya, dia selalu menjadi objek liputan media dan topik pembicaraan publik. Hal itu bisa dilihat dari cara Jokowi menikmati aksi turun ke jalannya setelah lengser dari jabatannya. Seperti pada kunjungannya ke Banjarnegara pada pertengahan Januari 2025 yang dikawal 191 polisi yang banyak dinyinyir netizen dan dianggap sebagai aksi presiden-presidenan. Kunker Jokowi di Banjarnegara dikawal 191 polisi. Duit rakyat dipakai untuk bayari bekas presiden jalan-jalan. Bunyi salah satu komentar di akun di X. Sobat Depres, apa kurangnya kritik publik terhadap mobil SMK selama ini? Mobil goib yang telah mengantar Jokowi menuju Jakarta untuk ikut serta pada pemilihan gubernur Jakarta 2012. Rekaman tentang ucapan dan wawancara Jokowi tentang produksi massal dan pesanan mobil itu diputar berulang-ulang saat ia sudah menjadi presiden. Pemutaran untuk menunjukkan kebohongannya menjelang ikut Pilkada Jakarta dulu. Demikian juga aksinya masuk ke gorong-gorong saat menjadi gubernur Jakarta, menjawab kritikan publik untuk membuktikan ucapannya menanggulangi banjir Jakarta. Tujuannya bukan menyelesaikan masalah banjirnya, tapi sebaran informasi tentang aksi masuk gorong-gorong itu yang dijadikan alat untuk menyihir publik agar memberi dukungan pada pemilihan presiden 2014. Dan benar saja, tahun 2014 Jokowi ikut Pilpres dengan meninggalkan kursi gubernurnya di tengah jalan. Berpasangan dengan Yusuf Kala, Jokowi mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa dengan raihan 70.997.851 atau 53,15% suara. Citra sebagai sosok sederhana yang sigap menyelesaikan masalah menjadi salah satu faktor kemenangan Jokowi. Ditambah lagi, faktor Yusuf Kala membuat Jokowi melesat menuju puncak kekuasaan. Selama dia berkuasa, kritik tentang mobil SMK pun timbul tenggelam di tengah lautan isu besar lainnya. Pihak-pihak yang ingin membongkar kebohongan Jokowi dihadapi dengan buzzer dan aparat yang siap menindak siapa saja yang berani menunjukkan kebohongan Jokowi. Seperti yang dialami Bambang Tri yang mengedarkan bukunya Jokowi Undercover yang ditangkap pada Januari 2017 setelah seorang bernama Michael Bemo melaporkannya ke polisi. Bambang dikenakan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Bambang juga dijerat pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE karena menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Memasuki periode kedua jabatannya pada tahun 2019, Jokowi memenangkan pemilihan presiden dengan menggunakan kekuasaan secara penuh. Pihak yang berani meneriakkan ganti presiden saja dibungkam. Media sosial dipenuhi dengan gambar dan video aparat kepolisian yang melucuti kaos ganti presiden yang dipakai warga. Puncaknya di Pilpres 2019 yang ditandai dengan ratusan petugas pemungutan suara yang meninggal dunia secara misterius. Ketua KPU ketika itu, Arief Budiman, menyebutkan ada 894 petugas pemungutan suara yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Ini yang banyak dijadikan diskusi di publik tentang jumlah petugas yang meninggal dan petugas yang sakit. Kami sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab, kata Arief di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 22 Januari 2020. Menjelang pengumuman hasil Pilpres 22 Mei 2019, Jakarta dalam situasi tegang. Blokade jalan dan aparat bersiaga ada di mana-mana untuk membendung massa yang datang ke Bawaslu memprotes kecurangan hasil pemilu. Ancaman tembak di tempat dan penangkapan disebarkan agar tidak ada pihak yang berani turun ke jalan. Satu-satunya massa yang turun ke jalan pada hari itu adalah massa yang dipimpin ulama Betawi.
Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi yang turun dengan ribuan murid-muridnya mendatangi Bawaslu di Jalan Tamrin memperingatkan Jokowi tentang azab yang akan diterimanya akibat kecurangannya itu. Ingat, kecurangan itu akan mendatangi kalian pada hari akhir. Akhir jabatan, akhir kehidupan, dan hari kemudian, kata Kiai Sa'adi dalam orasinya di depan Bawaslu Rabu 22 Mei 2019 yang bertepatan dengan 17 Ramadan 1440 Hijriah. Sobat The Press, jika Jokowi menikmati geger ijazah palsu ini dengan sorotan media dan perbincangan publik, maka Prabowo memanfaatkan kegaduhan ijazah palsu Jokowi untuk menjalankan program pemerintahannya dengan tenang. Publik tidak terlalu meributkan masalah program makan bergizi gratis yang bermunculan di lapangan. Seperti vendor yang tak dibayar yang terpaksa menghentikan operasional usahanya. Juga kasus keracunan yang kembali terulang menimpa siswa yang mengkonsumsi makanan makan bergizi gratis itu. Demikian juga Badan Pengelola Investasi Danantara yang diluncurkan pemerintahan Prabowo dapat dengan tenang menggelar town hall meeting di Jakarta Convention Center, Senayan, Senin 28 April 2025. Padahal sebelumnya, kehadiran badan ini ditanggapi resistensi tinggi karena publik skeptis dan tak yakin dengan penjelasan pemerintah tentang maksud dan tujuannya. Beberapa nama pengurusnya diduga terkait kasus korupsi dan diragukan integritasnya. Publik pun makin curiga karena Danantara dirancang tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pidato Prabowo dalam town hall meeting yang dilarang untuk diliput media adalah keanehan yang hanya menjadi bisik-bisik dan belum banyak yang mempertanyakannya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar, kata Presiden Prabowo usai menghadiri acara town hall meeting tersebut. Misteri hubungan Prabowo dan Jokowi ini juga terlihat dari upaya Prabowo menghindarkan Jokowi dari sidang perdana kasus gugatan ijazah palsunya di Pengadilan Negeri Surakarta, Kamis 24 April 2025. Jokowi tidak hadir di persidangan karena sedang menjalankan penugasan Presiden Prabowo menghadiri pemakaman Faust Fransiskus di Vatikan. Banyak pihak yang mempertanyakan keputusan Prabowo menugaskan Jokowi ke Vatikan karena ada pejabat pemerintahnya lebih tepat dalam penugasan itu. Sejumlah pihak kemudian menduga jika penugasan itu bertujuan untuk menghindarkan Jokowi hadir di persidangan ijazah palsunya. Sobat The Press, Prabowo masih harus membalas budi kepada Jokowi yang telah berjasa membantunya dalam Pilpres 2024 lalu. Salah satunya dengan menjaga Gibran, titipan Jokowi yang mendampinginya sebagai wakil presiden. Prabowo pun mengabaikan peringatan bahwa Gibran adalah ancaman nyata yang akan menggulingkannya dari kursi kekuasaan. Prabowo juga tak bereaksi terhadap desakan dan suara-suara yang mintanya untuk menggantikan Gibran, termasuk desakan dari para seniornya di jajaran purnawirawan TNI yang meminta Gibran dimajulkan. Isu matahari kembar pun seolah tak mengganggu Prabowo yang terkesan membiarkan saja para menteri loyalis Jokowi ramai-ramai sowan kepada bosnya itu pada momen Idul Fitri lalu. Para pendukung Prabowo yang merisaukan matahari kembar itu berharap Prabowo meresapel kabinetnya agar pemerintahan dapat berjalan efektif tanpa gangguan dari para menteri yang tidak loyal. Namun tampaknya harapan itu tidak akan terjadi secara drastis dalam waktu dekat. Bukan hanya karena Prabowo seorang evolusioner yang tidak suka dengan goncangan dan instabilitas, tetapi juga karena Prabowo masih butuh Jokowi. Wallahu alam. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa dalam perbincangan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.